Shalom. Renungan kali ini berjudul Doktrin, Kepercayaan atau Iman kepada Allah, Hukum dan Kasih Karunia, bagian ke-6, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Menurut Perjanjian Baru, keselamatan diterima hanya melalui iman. Iman dalam karya penebusan Kristus, tanpa perbuatan-perbuatan manusia dalam bentuk apapun. Tetapi setelah itu, iman selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar, tindakan-tindakan sesuai dengan iman yang dianut. Iman yang tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar ini hanyalah pernyataan kosong, iman mati, tidak mampu membawa pengalaman keselamatan yang real. Kesimpulan ini secara alamiah membawa kita kepada pertanyaan lebih jauh. Perbuatan-perbuatan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan setiap orang yang menganut iman dalam Kristus bagi keselamatan? Lebih spesifik lagi, apa hubungan antara iman dalam Kristus dan syarat-syarat hukum Musa? Jawaban Perjanjian Baru jelas dan konsisten. Begitu seseorang sudah percaya Kristus untuk keselamatan, kebenarannya tidak lagi bergantung pada mematuhi hukum Musa, baik semua maupun sebagian. Ini subjek di mana ada banyak pemikiran yang membingungkan dalam pembicaraan di antara orang-orang Kristen. Guna menjernihkan kebingungan ini, kita pertama harus mengetahui fakta dasar tertentu mengenai hukum Taurat. Fakta besar pertama, hukum diturunkan lengkap sekali untuk selama-lamanya melalui Musa. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Perhatikan frasa hukum diberikan oleh Musa. Bukan beberapa hukum atau sebagian hukum, tetapi hukum, keseluruhan hukum, lengkap dan keseluruhan dalam satu sistem, diberikan pada satu periode dalam sejarah dan melalui instrumentalitas manusia hanya dari satu orang, dan orang itu adalah Musa. Frasa hukum menunjukkan sistem hukum yang lengkap yang diberikan oleh Allah melalui Musa. Konfirmasi ini ditemukan dalam Roma 5 ayat 13-14. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Perhatikan dua frasa yang mengindikasikan satu periode waktu sebelum hukum Taurat dan zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Ketika Allah menciptakan Adam dan menaruh dia dalam Taman Eden, Ia memberinya bukan sistem hukum yang lengkap, melainkan satu perintah negatif. Buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, jangan kamu makan. Kejadian 3 ayat 3. Ketika Adam melanggar perintah ini, dosa masuk ke dalam umat manusia dan turun ke atas Adam dan semua keturunannya sejak itu dan seterusnya. Bukti bahwa dosa turun ke atas semua manusia sejak zaman Adam dan keturunannya adalah fakta bahwa semua manusia mengalami kematian akibat dosa. Namun demikian, sejak zaman Adam melanggar satu perintah pertama yang diberikan Allah sampai zaman Musa, tidak ada sistem hukum lain yang diberikan Allah kepada umat manusia. Ini menjelaskan bagaimana dua frasa sebelum hukum Taurat dan zaman Adam sampai kepada zaman Musa menunjukkan periode sejarah manusia yang sama. Periode dari pelanggaran satu perintah Adam dalam Taman Eden turun sampai zaman ketika sistem hukum ilahi lengkap atau hukum Taurat diberikan oleh Allah melalui Musa. Selama periode ini, umat manusia hidup tanpa hukum dari Allah. Ini sepakat sepenuhnya dengan pernyataan hukum Taurat diberikan oleh Musa. Yohanes 1 ayat 17.
Hukum yang diberikan ini satu sistem perintah lengkap, undang-undang, ordonansi-ordonansi, dan penghukuman-penghukuman. Semua ini dikandung keseluruhannya di dalam 4 buku pedoman Alkitab, yaitu Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sebelum zaman Musa tidak ada sistem hukum ilahi diberikan kepada umat manusia. Lebih jauh, setelah berakhirnya periode ini, tidak ada lebih jauh ditambahkan pada sistem hukum ini. Hukum itu jadi diberikan lengkap sekali untuk selama-lamanya, dijelaskan oleh kata-kata Musa dalam Ulangan 4 ayat 1 dan 2. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allah yang kusampaikan kepadamu. Kata-kata ini menunjukkan sistem hukum yang diberikan oleh Allah kepada Israel melalui Musa, lengkap dan terakhir. Setelah itu tidak ada lagi yang ditambahkan padanya, dan tidak ada yang dikurangi darinya. Ia membawa kita pada fakta besar selanjutnya yang harus dibangun dengan jelas sehubungan mematuhi hukum. Setiap orang yang berada di bawah hukum karena itu diwajibkan untuk memperhatikan seluruh sistem hukum secara keseluruhan setiap saat. Tidak boleh hanya melakukan bagian-bagian tertentu dari hukum dan membatalkan atau menghilangkan bagian-bagian lain. Tidak boleh juga melakukan hukum pada waktu-waktu tertentu dan gagal menjalankannya pada waktu-waktu lain. Siapapun yang berada di bawah hukum itu diwajibkan untuk mematuhi seluruh hukum setiap saat. Yakobus 2 ayat 10-11, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap semuanya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ini jelas dan logis atau masuk akal. Seseorang tidak bisa berkata, saya mempertimbangkan beberapa hal tertentu penting, jadi saya akan melakukannya. Tetapi saya mempertimbangkan beberapa hal lain dari hukum tidak penting, jadi saya tidak melakukannya. Siapa saja di bawah hukum harus memperhatikan semua syarat-syaratnya setiap waktu. Jika ia melanggar hanya satu hal, ia sudah melanggar seluruh hukum. Hukum adalah satu sistem lengkap yang tidak bisa dibagi menjadi beberapa bagian untuk diaplikasikan dan yang lain-lainnya tidak diaplikasikan. Sebagai jalan kebenaran, seluruh hukum harus diterima dan diaplikasikan lengkap dan seluruhnya sebagai satu sistem atau tidak berfaedah atau tidak valid. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Perhatikan frasa itu, melakukan segala sesuatu. Ini mengindikasikan bahwa seseorang yang berada di bawah hukum harus melakukan seluruh hukum itu setiap saat. Seseorang yang kapanpun melanggar bagian manapun dari hukum sudah melanggar seluruh hukum dan sudah karena itu berada di bawah kutukan ilahi atas semua pelanggaran hukum. Berlanjut dari sini, kita sampai pada hal penting ketiga yang harus diketahui sehubungan dengan hukum, dan ini fakta historis sesungguhnya. Sistem hukum yang diberikan oleh Musa ditabiskan oleh Allah hanya untuk satu bagian kecil dari umat manusia, dan itu adalah bangsa Israel setelah pembebasan mereka dari belenggu Mesir. Tidak ada dalam Alkitab Allah berniat memberlakukan hukum Musa seluruhnya atau sebagian bagi orang-orang non-Yahudi secara nasional atau pribadi. Satu-satunya pengecualian ditemukan dalam kasus beberapa orang non-Yahudi
yang secara sukarela memutuskan untuk mengasosiasikan diri mereka dengan Israel, dan karena itu menempatkan diri mereka sendiri di bawah semua kewajiban-kewajiban agamawi yang Allah kenakan atas Israel. Orang-orang non-Yahudi yang berpindah agama menjadi Yudaisme dalam Perjanjian Baru disebut proselit. Selain ini, kewajiban-kewajiban hukum belum pernah dikenakan oleh Allah atas orang-orang non-Yahudi. Jadi kita bisa menyimpulkan 3 fakta penting yang diperlukan untuk mengetahui sebelum kita mempelajari hubungan orang-orang percaya Kristen dengan hukum Musa. Pertama, hukum diberikan sekali untuk selama-lamanya sebagai satu sistem lengkap melalui Musa. Setelah itu, tidak ada bisa ditambahkan padanya atau dibatalkan darinya. Kedua, hukum harus selalu diberlakukan secara keseluruhan sebagai satu sistem lengkap. Melanggar bagian mana saja dari hukum sama dengan melanggar seluruhnya. Ketiga, sebagai fakta sejarah manusia, sistem hukum ini tidak pernah ditabiskan oleh Allah untuk orang-orang non-Yahudi, hanya untuk bangsa Israel. Sesudah membangun 3 fakta ini sebagai dasar, mari kita memeriksa secara detail apa yang Perjanjian Baru ajarkan mengenai hubungan antara orang percaya Kristen dan hukum Musa. Pertanyaan ini mengacu pada banyak nas yang berbeda dari Perjanjian Baru, dan dalam setiap nas diajarkan kebenaran yang sama. Kebenaran orang percaya Kristen tidak bergantung pada melakukan bagian manapun dari hukum Musa. Mari kita melihat beberapa nas dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan ini. Pertama, yang ditujukan pada orang-orang percaya Kristen, Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat ini mengungkapkan 2 kebenaran penting. Pertama, orang-orang percaya Kristen tidak berada di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. Ini 2 alternatif yang satu sama lain saling meniadakan. Seseorang yang berada di bawah kasih karunia tidak berada di bawah hukum. Tidak ada orang bisa berada di bawah hukum dan kasih karunia pada waktu bersamaan. Kedua, alasan kenapa dosa tidak akan menguasai orang percaya Kristen adalah karena mereka tidak berada di bawah hukum. Selama seseorang tidak berada di bawah hukum, ia juga tidak dikuasai dosa. Untuk lolos dari dosa, seseorang harus keluar dari atau tidak berada di bawah hukum. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Hukum sebenarnya memperkuat kuasa dosa atas mereka yang berada di bawah hukum. Lebih kuat mereka berusaha melakukan hukum, lebih lagi mereka menyadari kuasa dosa di dalam diri mereka yang bahkan melawan kehendak mereka dan membuat frustasi setiap usaha untuk hidup menurut hukum. Satu-satunya jalan agar lolos dari kuasa dosa ini adalah keluar dari bawah hukum dan masuk ke bawah kasih karunia. Roma 7 ayat 5 dan 6. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Di sini Paulus berkata bahwa mereka yang berada di bawah hukum tunduk pada hawa nafsu dosa dalam keinginan kodrat kedagingan mereka yang mengakibatkan mereka berbuah bagi maut. Tetapi sebagai orang-orang percaya Kristen, kita telah dibebaskan dari hukum, sehingga kita sekarang melayani Allah, bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat, tetapi dalam keadaan baru menurut roh yang kita terima melalui iman dalam Kristus. Lagi dalam Roma 10 ayat 4, Paulus berkata, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya.
Begitu seseorang menaruh imannya dalam Kristus untuk keselamatan, itu akhir dari hukum bagi orang tersebut sebagai jalan memperoleh kebenaran atau keselamatan. Di sini Paulus sangat tepat dalam apa yang ia katakan. Ia tidak berkata hukum akan berakhir sebagai bagian dari firman Allah. Sebaliknya, firman Allah bertahan selama-lamanya. Namun, hukum akan berakhir bagi orang percaya sebagai jalan memperoleh kebenaran atau keselamatan. Kebenaran orang percaya tidak lagi datang dari melakukan hukum, seluruhnya atau sebagian, tetapi hanya dari iman dalam Kristus. Paulus menyatakan bahwa hukum sebagai jalan kebenaran berakhir dengan kematian Kristus di kayu salib. Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Di sini Paulus berkata melalui kematian Kristus, Allah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya. Paulus tidak berbicara mengenai penghapusan dosa, tetapi mengenai menghapuskan ketentuan-ketentuan. Ini bisa diterjemahkan lebih baik, ordonansi. Ordonansi ini adalah ketetapan-ketetapan hukum yang menghalangi antara Allah dan mereka yang melanggarnya. Dan karena itu, peraturan-peraturan itu harus dihapuskan sebelum Allah bisa menganugerahi belas kasih dan pengampunan atas mereka. Kata ordonansi di sini menunjukkan seluruh sistem hukum yang Allah sudah tahbiskan melalui Musa, termasuk bagian khusus dari hukum yang biasanya kita sebut 10 perintah. Bahwa menghapuskan ini termasuk 10 perintah dikonfirmasi oleh Paulus kemudian dalam pasal yang sama, Kolose 2 ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Kata "karena itu" pada pembukaan ayat ini mengindikasikan hubungan langsung dengan apa yang sudah dinyatakan 2 ayat sebelumnya, yaitu menghapuskan ketetapan-ketetapan hukum melalui kematian Kristus. Lagi, sebutan Sabat di akhir ayat mengindikasikan bahwa melakukan ketaatan agamawi hari Sabat termasuk di antara ketetapan-ketetapan yang sudah dihilangkan. Perintah menghormati hari Sabat adalah perintah keempat dari 10 perintah. Ini mengindikasikan bahwa 10 perintah termasuk di antara keseluruhan atau totalitas dari ketetapan-ketetapan hukum yang sudah dihilangkan dan dikeluarkan melalui kematian Kristus. Ini mengkonfirmasi apa yang kita sudah bangun. Hukum termasuk 10 perintah adalah satu sistem lengkap sebagai jalan memperoleh kebenaran, dimasukkan sebagai satu sistem lengkap oleh Musa, dan sebagai satu sistem lengkap dibatalkan oleh Kristus. Efesus 2 ayat 14-15. Karena Dialah damai sejahtera kita, telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Paulus di sini mengatakan pada kita bahwa Kristus melalui kematiannya di kayu salib sudah menghapuskan atau tidak ada efeknya lagi perintah-perintah hukum. Dia sudah merubuhkan tembok pemisah besar dari hukum Musa yang memisahkan orang-orang Yahudi dari orang-orang non-Yahudi untuk menciptakan keduanya. Bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, keduanya menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Keduanya diperdamaikan dengan Allah dan dengan satu sama lain.
Frasa perintah-perintah hukum mengindikasikan sejelas mungkin keseluruhan hukum Musa, termasuk 10 perintah, tidak memiliki efek lagi sebagai jalan kebenaran atau keselamatan oleh kematian Kristus di kayu salib. Paulus mendiskusikan lagi hubungan orang-orang percaya Kristen dengan hukum, dan ia sampai pada kesimpulan yang sama. 1 Timotius 1 ayat 8-10. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Di sini Paulus mendefinisikan 2 kelas orang. Di satu pihak ada orang yang benar, di lain pihak mereka yang bersalah dalam berbagai dosa dalam daftar Paulus. Seseorang yang bersalah dari dosa-dosa ini bukan orang percaya Kristen yang benar. Orang seperti itu belum diselamatkan dari dosa melalui iman dalam Kristus. Seseorang yang mempercayai Kristus untuk keselamatan tidak lagi bersalah dari dosa-dosa seperti itu. Dia sudah dijustifikasi dan dibenarkan, bukan dengan kebenaran dirinya sendiri, melainkan dengan kebenaran Allah, yaitu melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua dan atas semua yang percaya. Paulus menegaskan bahwa hukum tidak dibuat untuk orang benar seperti ini. Ia tidak lagi berada di bawah hukum. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak-anak Allah yang benar adalah mereka yang dipimpin Roh Allah, yaitu yang menandai mereka sebagai anak-anak Allah. Mengenai orang-orang seperti itu, Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 18, akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi, hal yang menandai anak-anak percaya Allah yang benar, dipimpin Roh Allah, berarti juga bahwa orang-orang seperti itu tidak berada di bawah hukum. Kita bisa meletakkan dengan singkat, jika kita anak percaya Allah yang benar melalui iman dalam Kristus, buktinya adalah kita dipimpin oleh Roh Allah. Dan jika kita dipimpin Roh Allah, maka kita tidak berada di bawah hukum. Oleh karena itu, kita tidak bisa menjadi anak Allah dan berada di bawah hukum pada waktu yang bersamaan. Anak-anak Allah tidak berada di bawah hukum. Kita bisa mengilustrasikan kontras ini antara hukum dan roh dengan contoh mencoba menemukan jalan ke tempat tertentu dengan 2 cara. Satu cara menggunakan peta, cara kedua mengikuti pemandu pribadi. Hukum ibarat peta, Roh Kudus ibarat pemandu. Di bawah hukum, seseorang diberi peta yang sangat detail, lengkap dan akurat, dan dikatakan padanya bahwa jika ia mengikuti setiap detail peta tanpa kesalahan, akan mengarahkannya pada jalan dari bumi ke surga. Namun demikian, tidak ada manusia yang pernah berhasil mengikuti peta tanpa kesalahan. Artinya, tidak ada manusia yang pernah melakukan perjalanan dari bumi ke surga dengan melakukan hukum tanpa kesalahan. Di bawah kasih karunia, seseorang mengkomitkan dirinya kepada Kristus sebagai juru selamat, dan setelah itu, Kristus mengutus Roh Kudus kepada orang itu untuk menjadi pemandu pribadinya. Roh Kudus, karena datang dari surga, tahu jalan ke sana dan tidak memerlukan peta. Orang percaya dalam Kristus yang dipimpin Roh Kudus hanya perlu mengikuti pemandu pribadinya untuk sampai ke surga. Ia tidak perlu bergantung pada peta, yang adalah hukum Taurat. Orang percaya seperti itu bisa yakin sepenuhnya pada satu hal. Roh Kudus tidak akan pernah membawa dia melakukan apapun yang berlawanan dengan kodrat kudusnya. Oleh karena itu, Perjanjian Baru mengajarkan bahwa mereka yang berada di bawah kasih karunia dipimpin Roh Allah dan tidak bergantung pada hukum Taurat. Kita menyimpulkan, oleh karena itu,
bahwa Allah sebenarnya tidak pernah mengharapkan manusia memperoleh kebenaran sejati dengan melakukan hukum, seluruhnya atau sebagian. Kesimpulan ini mengangkat satu pertanyaan menarik. Jika Allah tidak pernah mengharapkan manusia memperoleh kebenaran dengan melakukan hukum, kenapa hukum Taurat diberikan kepada orang-orang? Jawabannya, tujuan hukum Taurat adalah untuk mengungkapkan dosa. Amin.